Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap zaman, selalu ada orang-orang yang hidupnya sederhana. Tapi Allah sembunyikan cahaya besar di balik langkah-langkah kecil mereka. Malam ini, izinkan saya bercerita tentang seorang pedagang kain biasa dari kota Nishapur yang tidak pernah belajar di madrasah besar, tidak dikenal oleh para ulama, tapi amal kecilnya menjadi sebab lahirnya seorang cahaya besar dalam sejarah Islam. Inilah kisah pedagang kain dari Nishapur, rahasia di balik senyum Imam Al-Ghazali. Angin musim semi bertiup lembut di kota ilmu itu. Nishapur, Persia sekitar tahun 480 Hijriah. Kala itu adalah kota yang penuh ulama, pelajar, dan majelis ilmu. Di setiap sudut masjid terdengar lantunan ayat dan diskusi tentang fikih, tasawuf, dan hikmah. Di tengah hiruk-pikuk para pencari ilmu itu, ada seorang lelaki sederhana bernama Abu Said, seorang penjual kain di pasar kecil dekat gerbang kota. Ia bukan orang berilmu tinggi, tapi hatinya lembut, lisannya selalu berzikir. Setiap pagi sebelum membuka tokonya, ia berdoa, "Ya Allah, jadikan daganganku hari ini bukan sekadar untuk mencari dunia, tapi untuk mengalirkan kebaikan yang Kau ridhoi." Suatu hari, datanglah seorang pemuda berpakaian lusuh, menenteng kitab usang, matanya memancarkan semangat luar biasa. Ia bernama Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, seorang yatim dari Tus yang datang ke Nishapur untuk menuntut ilmu. Namun hari itu, ia benar-benar kehabisan uang. Ia ingin menjual sehelai sorban lusuh demi membeli makanan dan tinta untuk menulis pelajarannya. Pemuda itu berdiri ragu di depan toko Abu Said. "Tuan, bolehkah Anda membeli sorban ini? Saya butuh beberapa dirham saja." Abu Said memandangi pemuda itu. Matanya jujur, suaranya bergetar menahan lapar. Ia tahu sorban itu tidak berharga mahal. Tapi ia melihat sesuatu yang lain, cahaya kesungguhan. Ia pun berkata pelan, "Anakku, aku tak perlu sorbanmu. Tapi aku akan membelinya dengan harga 10 kali lipat dari nilainya. Anggap saja ini rezekimu hari ini." Pemuda itu menunduk haru. Ia menerima uang itu, mencium tangan si pedagang, lalu berkata, "Semoga Allah memberkahi hidupmu, wahai Tuan. Aku tidak bisa membalas apapun, tapi aku akan belajar sungguh-sungguh. Suatu hari nanti, jika ilmu ini bermanfaat, aku ingin pahalanya juga sampai padamu." Abu Said tersenyum. Ia tidak tahu, kata-kata itu adalah janji langit. Waktu berjalan, Nishapur berubah. Pasar semakin ramai. Abu Said menua, rambutnya memutih. Ia tetap berdagang, tetap sederhana. Tapi setiap kali ia mendengar nama Imam Al-Ghazali, sang ulama besar yang menggemparkan dunia dengan kitab Ihya Ulumuddin, hatinya bergetar. Ia tak tahu bahwa pemuda lapar yang dulu ia tolong adalah orang yang kini menghidupkan kembali ilmu dan iman di hati umat. Suatu hari kabar besar datang. Imam Al-Ghazali kembali ke Nishapur. Ia akan memberi khutbah di masjid besar. Abu Said tersenyum. Ia ingin mendengarnya. Masjid penuh sesak. Orang-orang datang dari seluruh penjuru. Di antara kerumunan, Abu Said duduk di pojok membawa selembar kain tua. Ketika Imam Al-Ghazali naik mimbar, semua mata tertuju padanya. Tapi tiba-tiba, pandangan imam itu terhenti pada satu wajah tua di pojok. Ia tersenyum, senyum yang penuh makna. Lalu matanya berkaca-kaca. "Hari ini aku ingin berbicara tentang niat ikhlas dan tentang amal kecil yang bisa menjadi besar di sisi Allah. Karena aku sendiri berdiri di sini berkat doa seorang pedagang kain." Orang-orang terdiam. Imam Al-Ghazali turun dari mimbar menghampiri Abu Said, lalu mencium tangannya. Ia berkata di hadapan ribuan jamaah, "Dialah orang pertama yang percaya padaku
ketika aku lapar dan tak punya apa-apa. Jika hari ini aku berdiri di sini, maka setiap huruf ilmu yang keluar dariku akan menjadi bagian dari pahalanya." Air mata menetes dari wajah Abu Sa'id. Ia hanya berbisik lirih, "Aku hanyalah pedagang kain, wahai Imam. Aku tidak pantas menerima semua ini." Imam Al-Ghazali menjawab, "Engkau pedagang kain di dunia, tapi di sisi Allah, engkau adalah pedagang pahala." Beberapa tahun kemudian, Abu Sa'id wafat dalam keadaan tenang. Di atas tikarnya ditemukan sehelai kain putih dan catatan kecil bertuliskan, "Ya Allah, jika sedikit kebaikan yang kulakukan pernah membantu seseorang mendekat padamu, maka jadikan itu penghapus dosaku di hari pertemuan nanti." Dan malam itu Imam Al-Ghazali bermimpi bertemu gurunya, Imam Al-Juwaini, yang berkata, "Orang yang engkau muliakan hari itu, kini sedang tersenyum di taman surga, karena satu sedekahnya, Allah bukakan jalan ilmu bagi seluruh umat." Kawan, kadang kita berpikir bahwa amal besar harus dengan kekuatan besar, tapi Allah mencatat setiap kebaikan, sekecil apapun, bahkan sedekah yang kau berikan dengan senyum yang tulus. Mungkin engkau tidak akan melihat hasilnya di dunia, tapi bisa jadi amal kecilmu hari ini menjadi cahaya besar bagi umat di masa depan. Karena di hadapan Allah, yang kecil bisa menjadi agung jika niatnya bersih dan hatinya tulus. Dan begitulah kisah seorang pedagang kain dari Nishapur. Sederhana, tapi Allah tinggikan namanya dengan amal kecil yang ikhlas. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, tak akan pernah sia-sia di sisi Allah. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk klik like, bagikan kisah ini agar lebih banyak hati yang tersentuh, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif Islami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.